Hai, perkenalkan saya Rizky Dwi Fadlirahim dengan NIM 207016009 dari program studi statistika. Selamat datang di video saya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial melakukan uji analisis variansi satu arah menggunakan Arcomender. Jadi di sini kita diberikan sebuah persoalan, yaitu seorang direktur suatu perusahaan ingin membandingkan gaji karyawannya pada masing-masing bagian kerja, yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian staf. Berikut ini adalah data hasil perbandingan gaji karyawan berdasarkan bagian kerjanya. Jadi untuk data bisa dilihat pada layar ya. Kemudian ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata gaji antara karyawan yang berasal dari bagian produksi, pemasaran, maupun staf, dan digunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Baik, mungkin langsung saja ke tutorial analisis variansi satu arah menggunakan Arcomendernya. Selamat menonton. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu software R. Kemudian pada software R kita tuliskan untuk membuka tab Arcomender, yaitu dengan menuliskan library dalam kurung rcmdr. Kemudian klik enter. Ya, jadi seperti ini untuk tampilan dari Arcomender yang sudah terbuka. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis analisis variansi satu arah, kita awali dengan melakukan pengujian asumsi terlebih dahulu. Dan kemudian baru kita melakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata beberapa populasi. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah input data ya, input data. Jadi kita tadi sudah membaca untuk persoalan yang akan kita selesaikan dengan uji analisis variansi satu arah. Jadi pertama ya kita klik data ya, klik data, kemudian new dataset, kemudian pada enter name for dataset ini kita bisa ubah. Di sini saya akan ubah ke data ANAVA 1, kemudian klik OK. Lalu berdasarkan data yang ada tadi itu terdapat dua variabel, sehingga di sini kita bisa add column ya, add columns untuk menambah variabel. Kemudian kita mengganti untuk variabel pertama yaitu sebagai gaji, dan untuk variabel kedua kita ganti sebagai bagian. Kemudian bila kita lihat dari data yang ada itu terdapat total sebanyak yaitu 22 data, sehingga kita klik add row ya, add row atau menambah baris hingga sebanyak 22 baris. Ya, jadi setelah baris kita tambahkan hingga 22 baris, selanjutnya kita masukkan masing-masing data yang telah ada. Ya, jadi untuk variabel gaji terlebih dahulu kita masukkan. Jadi untuk variabel gajinya ini datanya sudah kita input semua. Selanjutnya kita input juga yang variabel bagian ya. Dimana untuk variabel bagian ini saya input datanya berupa numerik yang nantinya akan kita rubah ke bentuk faktor. Baik, untuk datanya ini sudah selesai kita masukkan. Kemudian bisa kita klik OK. Baik, kita juga bisa melihat data kita dengan cara mengklik view dataset. Jadi kita sudah selesai untuk menginput data, yang berarti selanjutnya kita bisa kita harus mengubah tipe data variabel bagian tadi berupa numerik ke bentuk faktor. Caranya adalah ya, caranya kita klik data, kemudian manage variable in active dataset, kemudian convert numeric variable to faktor. Jadi untuk variabelnya yang ingin kita ubah tadi adalah variabel bagian, kemudian faktor levelsnya kita pilih yang supply level names karena kita merubah ke faktor dalam bentuk nama. Kemudian kita klik OK. Nah, maka override variable kita klik yes, dan pada dialog box ini untuk yang pertama, untuk bagian pertama itu kita tuliskan bagian produksi. Kemudian untuk yang kedua kita tuliskan pemasaran. Untuk bagian ketiga kita tuliskan staff. Kemudian klik OK. Jadi untuk data numerik tadi sudah kita ubah ke bentuk faktor, yang kemudian bisa kita lihat untuk datanya ya di view dataset. Apakah sudah terubah atau belum? Ya, jadi untuk datanya kita lihat di sini sudah terubah ya untuk variabel bagiannya. Sehingga selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk pengujian asumsi yang pertama ya. Untuk pengujian asumsi yang pertama yaitu uji kenormalan data. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah
kita klik statistik, kemudian klik summaries, lalu kita pilih test of normality. Jadi untuk variablesnya ini kita pilih gaji ya otomatis, kemudian untuk normality testnya kita pilih yang Shapiro Wild, kemudian untuk test by groupnya untuk itu variabel bagian ya. Kemudian kita klik OK. Ya, jadi ini adalah outputnya. Bisa kita lihat di sini ada nilai statistik hitung ya, nilai statistik hitung, dan juga di sini ada p-value-nya. Jadi ini adalah bagian produksi, pemasaran, kemudian ini bagian staff. Jadi bisa kita lihat untuk p-value-nya sendiri untuk masing-masing bagian itu memiliki nilai yang lebih besar dari alfa yang sudah ditentukan, yaitu 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika jenis data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, jadi karena asumsi yang pertama terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi atau kehomogenan. Jadi caranya adalah sama ya, awalnya yaitu kita bisa untuk klik statistics, kemudian kita klik variances dan kita pilih Leuven test. Kemudian untuk faktor di sini variabel bagian ya, untuk kita pilih variabel bagian, dan respon variabelnya kita pilih gaji. Kemudian untuk centernya kita pilih min. Kemudian kita klik OK. Ya, jadi ini adalah outputnya untuk Leuven test atau kehomogenan, di mana di sini terdapat variansi untuk masing-masing bagian, di mana di sini ada produksi, pemasaran maupun staff. Kemudian di sini juga ada Leuven testnya ya, untuk derajat bebas, kemudian statistik hitung, dan nilai probabilitasnya. Di sini juga kita bisa lihat untuk p-value-nya adalah sebesar 0,8209, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi ketiga jenis data adalah homogen. Baik, karena asumsi kenormalan dan asumsi kesamaan variansi telah terpenuhi, bisa kita lanjut ke uji hipotesis analisis variansi satu arah atau satu arah untuk kesamaan beberapa rata-rata dengan menggunakan uji F ya. Jadi kita bisa lanjut ke uji ANOVA satu arah. Caranya dengan klik statistik, kemudian kita klik means dan kita pilih one way ANOVA. Ya. Baik, jadi di sini untuk yang enter name for model ini bisa kita rubah juga ya. Di sini akan saya ubah ke model ANOVA 1. Kemudian untuk groups itu kita pilih variabel bagian, dan respon variabelnya kita pilih variabel gaji. Kemudian untuk uji lanjutnya kita centang yang pairwise comparisons of means ya. Kemudian untuk confidence levelnya kita gunakan 0,95. Kemudian kita klik OK. Ya, ini outputnya untuk ANOVA satu arah. Jadi bisa kita lihat untuk di sini ya, ada summary modelnya ya. Summary modelnya ini merupakan tabel ANOVA-nya, di mana di sini ada derajat bebas untuk perlakuan dan galatnya. Kemudian ada jumlah kuadrat, ada rata-rata kuadrat, dan ini ada F hitung, dan juga ada nilai probabilitasnya. Bisa kita lihat juga ini ada rata-rata ya, di bawahnya ini ada rata-rata. Kemudian di sini juga ada standar deviasi, dan ini adalah banyaknya data untuk masing-masing data variabel bagian. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk p-value-nya adalah sebesar 0,000152, dan ada tanda 3 bintang yang artinya bahwa nilai p-value-nya berada di bawah 0,001. Ya, kemudian berarti bisa disimpulkan pula untuk uji ANOVA satu arah ini, karena p-value-nya kurang dari 0,05, berarti disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata gaji pada ketiga jenis bagian kerja karyawan. Kemudian karena pada ANOVA satu arah terdapat perbedaan, maka bisa kita lanjutkan ke uji lanjut, yaitu di sini kita menggunakan uji 2K. Ya, dimana pada output
yang tertera kita bisa lihat terdapat dua pasangan yang memiliki yang berbeda ya, dua pasangan yang berbeda atau memiliki p-value kurang dari 0,05. Ya, jadi uji lanjut ini gunanya untuk memperjelas perbedaan yang terjadi pada uji ANAVA satu arah. Baik, itu tadi adalah tutorial melakukan uji analisis variansi satu arah menggunakan Arcomander. Mungkin itu saja video saya kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Saya Rizky Dwi, signing out. Thank you dan bye-bye.